berkati setiap kami yang hadir, yang lemah dikuatkan, kalau yang sakit dijamah menjadi sembuh, yang putus asa kembali bangkit berpengharapan. Kami percaya Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, sehingga Engkau memberikan jawab atas pertanyaan kami. Pada sore hari ini berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami percaya, kami siapkan hati pendengaran kami, mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Ya, ini sudah 10 hari. Selamat tahun baru ya. Tinggal bagi-bagi angpau nanti. Ini tanggal 11, sorry. Jadi baru 11 hari. Baik. Tahun ini kita masuk dalam tema yang baru, The Years of Decision. Keputusan. Kira-kira menurut saudara itu keputusan ini penting enggak? Penting. Dibaca dulu ayatnya. Nah, di dalam Ulangan pasal 30 ayat 19. 1, 2, 3. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Kalau ditanya, saudara mau hidup? Mau berkat? Mau setengah diberkati? Saya kira nggak ada yang mau. Semuanya mau hidup. Atau mau setengah mati? Setengah mati sekarang saya Pak, kerjaan itu minta ampun. Nah, kan seringkali kalimat itu kan keluar. Setengah mati sekarang cari duit Pak, setengah mati. Ya jadilah sungguh-sungguh setengah mati loh. Setengah mati sama juga dengan setengah matang loh. Pasti nggak enak. Betul ya? Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Saya tertarik di ayat yang bawah, mulai kata pilihlah yang keras. Oh jelas ya. Ayo dibaca sama-sama oleh kata pilihlah. 1, 2, 3. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup dan engkau maupun keturunan. Iya. Jadi Tuhan bicara juga generasi. Saya percaya kalau kita hidup hari ini tentunya bukan untuk kita. Untuk anak kita, keluarga kita, bahkan cucu-cucu kita. Yang setuju berkata amin. Ya, kalau melihat anak-anak kita diberkati semua, bahagia, wah senang sekali ya. Lihat cucu-cucu kita. Tadi saya baru sore tadi dikirimi anak saya, menantu saya. Set, wih, masih baru 5,5 bulan. Diikutkan Rocky, saudaraku. Rocky tahu ya, sekolah minggu. Saya pikir hebat sekali. 5,5 bulan ikut di sekolah minggu dan fokus, bisa tertawa-tertawa lihat gurunya cerita. Saya pikir lah itu memang generasi yang harus dibangun. 3 putra saya, wah semuanya cinta-cinta Tuhan. Apakah semudah yang kita pikirkan? Seperti balik tangan begitu? Enggak. Proses. Dulu tunggui untuk ibadah, apalagi dulu rumah kami di pastori gereja loh. Dulu kamar tidur kami itu diliwati banyak orang. Karena apa? Ya karena memang ya jalannya yaitu. Jadi terus pindah ke atas ke loteng. Loteng itu gudang. Kita rubah. Nah, dari situ terus mulai berkembang. Saya percaya Tuhan itu tidak pernah lalai dengan janjinya. Amin. Supaya kita diberkati dan menjadi berkat. Dulu di tempat kami ada 13 anak, laki-laki semua. Tambah 3 putra saya, 16. Wih, kalau makan tuh minta ampun. Gunung Semeru, Gunung Merapi. Jadi nggak tahu beras itu 1 bulan berapa, tapi ya nutup terus itu. Sekarang
ada di Jakarta, anak-anak itu ya maksudnya, ada di Kendari, ada di mana ini, Banjarnegara, sebagian jadi gembala, sebagian berkeluarga. Nggak seperti sekarang, ada fasilitas yang memadai, ada kamarnya, ada AC-nya, lengkap. Kalau sekarang lebih lengkap, tapi sedikit, cuma 3. Dulu tidak punya fasilitas, itu bisa 16. Jadi tidurnya di mana Pak? Ya di gereja. Kursi dipasang 4 atau 5 biasanya 4 atau 5, dia tidur di kursi, tidur di bawah meja saya. Wow, tapi hebat-hebat. Kalau sudah malam makan, ya mereka nyambel sendiri kadang-kadang. Yang anak laki-laki nyambel, saudara bisa tahu. Terus kadang-kadang istri saya masak nasi, kita makan bakso, keluar sama-sama makan bakso. Dari kesederhanaan itu. Tapi karakter mereka terbangun dengan betul. Memang karakter itu penting dan tidak seketika. Sekarang kita banyak terima anak sekolah Alkitab, minta ampun billahi minasyaitonirrajim. Yes, minta ampun. Jadi ya sudah, terima, kadang-kadang keluar, kadang-kadang waduh pokoknya macam-macam. Saya ngomong dengan sekolah Alkitabnya, Pak, secara materi pelajaran oke, tapi secara karakter gagal. Ya, anak-anak kami ada yang sekolah Alkitab memang, akhirnya sekolah Alkitab di Surabaya saya sekolahkan, ada yang sekuler, tapi yang saya melihat itu pertumbuhannya dan mereka diberkati. Nah, Bapak Ibu, kalau hari ini kita berhadapan dengan kata decision, memutuskan. Memang memutuskan itu tidak sesuatu yang gampang. Kita ini punya namanya prefrontal cortex. Tahu prefrontal cortex? Kalau neuroscience itu tahu. Di prefrontal cortex itu kalau bahasa umumnya batuk. Tahu batuk? Coba pegangan ini batuk. Nah, coba ada yang mbak batuk enggak? Saya kira semua punya ya. Nah, itu namanya prefrontal cortex. Ya di sini ada 5. Yang pertama tempat untuk kita bisa belajar. Makanya kalau orang itu waduh nonong begini, mesti pintar. Selalu ngomong gitu, betul ya? Tapi kalau mendelep, goblok aja nih. Tapi maksud saya memang cuma ini nentukan. Tapi ini sebuah tanda. Tempat belajar, tempat menganalisa, itu ada di sini. Tempat memilih sampai tempat memutuskan. Itu ada di sini semua. Nah hari ini kalau saya bicara tentang kata memutuskan, ini melibatkan Tuhan. Keputusan itu bukan sesuatu yang mudah. Dunia kita ini hari ini penuh dengan ketidakpastian. Tapi saya percaya yang pasti hanya satu, namanya firman Allah. Amin. Semua bisa berubah, yang tidak berubah adalah firman Tuhan. Cuaca lihat hari ini berubah total. Saya kemarin ke Amerika, ya biasa-biasa aja Desember dong. Waduh, dinginnya minta ampun dong. Saya ngomong nggak biasa loh, nggak biasa dingin. Perubahan cuaca Pak. Saya kalau sudah dingin kena angin sudah pusing kepala. Kalau cuman dingin aja oke. Saya tanya teman saya, ini nggak pada apa semestinya. Masih belum mestinya. Tapi ya perubahan, semua berubah. Politik juga berubah, situasi ekonomi berubah. Ya, saya gak bawa uang, cuma bawa HP, isinya QRIS, gak payu nih kono. Belanja, gak bisa Pak, di sini nih QRIS gak payu. Loh kok bisa sih? Di Indonesia itu sampai di Malaysia sampai di Bangkok laku. Mereka ketakutan kalau QRIS itu masuk Amerika. Karena orang Amerika lebih cenderung pakai kredit card. Di situ ada Master dan Visa. Casnya itu gede. Kalau QRIS, pernah tahu QRIS dah? Tahu ya? Kalau enggak tahu, tak coba, tak kasih nomor rekening saya tadi yang itu loh maksud saya. Jadi QRIS itu ditolak di sana. Terus saya tanya kenapa, teman saya yang ahli ekonomi ngomong, iya Pak, Indonesia itu Asia itu hebat.
Makanya hebat. Ya memang mungkin belum sekarang saatnya hebat itu muncul. Tapi ini sebuah perjalanan panjang. Nah Bapak Ibu, kita perlu belajar hari ini. Semua terjadi perubahan. Politik juga. Apalagi minggu lalu itu Trump nyerbu Venezuela. Diculik begitu saja. Ini negara bisa dipengaruhi begitu, lihat. Sampai hari ini lah. Lihat. Orang teriak tentang wah ini apa macam-macam, tapi ya tetap jalan. Namanya Amerika. Bapak Ibu, semua berubah, politik berubah, ekonomi berubah, cuaca berubah. Nah, saya percaya kondisi gereja itu ada perubahan hari ini. Makanya gereja juga begitu, tidak bisa dipimpin oleh seorang pendeta saja. Kita ada di gereja namanya gereja profetik apostolik. Kita bukan gereja konvensional. Ngerti ya? Gereja konvensional cuma satu pemimpin. Tidak. 5 jabatan itu harus ada di gereja itu. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru. Ya, itu melengkapi di kita. Coba begini tangannya. Begini, yang paling tinggi mana nih? Kelingkingmu? Wah, kalau kelingking saudara paling tinggi ini tidak normal, saudara pasti itu. Yang paling tinggi mana? Dari tengah. Nah, rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Ya. Saudara kalau pakai cincin di mana? Jempol? Nah, mesti di jari manis. Ini fungsi gembala, ngemong, pelihara. Ya. Yang paling tinggi tadi telunjuk, apa namanya di penginjil. Makanya penginjil terkenal di mana-mana. Pak Gilbert itu penginjil, sangat terkenal di mana-mana. Nah, coba 5 itu begini, genggam, gini. Ya, terus genggam. Lepasan 1, pilih yang paling tidak enak, saudara nggak suka dari 5 ini mana? Yang paling besar? Kira-kira genggamannya kurang enggak? Kurang kuat toh? Atau tutup lagi? Yang paling kecil? Kurang enggak kekuatannya? Kurang. Gereja hari ini 5 itu harus dihadirkan. Makanya kalau bangun gereja yang kuat, 5 itu harus hadir. Nggak bisa dibangun sendiri. Saya tidak mungkin terus di sebuah tempat, tidak mungkin. Saya fungsinya memperlengkapi, saya adalah gembala. Makanya saudara perlu tahu hari ini, kalau kita diperlengkapi itu apa? Supaya ada kekuatan, kompak di dalam, dampaknya keluar. Katakan amin. Kita kan mau gereja kita ini berdampak untuk Blora. Yang setuju, tepuk tangan dulu Tuhan Yesus. Makanya ini harus diambil sebuah keputusan. Artinya apa? Ya, kita sedang berjalan dalam proses, saudara. Memang ini tidak semudah yang kita pikirkan. Tapi kalau tahun ini kita bicara tentang the years of decision, untuk tahun mengambil keputusan, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita kerjakan? Bukan sekedar pengharapan supaya terjadi perubahan, bukan. Tapi sebuah keputusan yang menentukan arah hidup kita, yang menentukan nilai hidup kita, yang menentukan tujuan hidup kita. Baru kerajaan Allah akan hadir. Amin. Amin. Saudara diciptakan Tuhan bukan untuk di surga. Saudara diciptakan Tuhan untuk di bumi. Lupa? Kan nanti masuk surga. Iya, sekarang ini saya tidak bicara kepada orang mati, ini kan orang hidup semua dong. Orang hidup diciptakan untuk apa? Di surga apa di bumi? Bumi. Lu nanti kan? Ya nanti, kalau nanti namanya innalillahi wa innalillahi roji'un. Itu baru surga. Sekarang ini tempatnya di bumi. Jadi berkat secara pribadi di keluarga kita, secara pribadi di tengah-tengah pelayanan kita, sampai di kota dan bangsa. Nah, Bapak Ibu, memang ini juga tidak mudah.
Karena gereja itu selama tangani sendiri, nggak ada kekuatan, saudaraku. Nah ini yang harus dibuild, harus dibangun, harus di-equip. Gereja kita adalah gereja Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Itu gereja kita. Catat baik-baik. Gereja apa? Gereja profetik apostolik. Jadi memperlengkapi, siapa yang diperlengkapi? Ya, orang-orang kudus. Siapa orang kudus yang telah ditebus oleh darah Yesus? Darah yang mahal. Kita semua, di mana saudara berada silakan. Yang penting seturut dengan firman Allah. Ada yang di artis, ya. Ada yang di bisnis, ada yang di gereja, ada yang di edukasi, ada yang di media, ada yang di keluarga, ada yang di politik. Enggak masalah. Makanya kita tidak mengenal lagi tentang pemisahan antara rohani dan orang awam. Nah, ada seperti saya ini rohaniawan. Kalau masih dikerja di bank itu orang awam, tidak ada. Yusuf Roni pernah ngomong, awam itu, saudara orang awam yang angkat tangan orang awam. Ada orang awam di sini? Atau semua rohaniawan? Coba yang rohaniawan angkat tangan. Jangan setengah dan nanggung gitu. Saya rohaniawan, tapi saya dokter. Saya rohaniawan, saya bisnismen. Haleluya. Bapak Ibu, siapa rohaniawan angkat tangan? Semua ya? Setuju ya semua? Oh enggak, angkat tangan Bu Ana. Atau terpukau. Rohaniawan angkat tangan, yang rohaniawan, yang rohaniawan. Jadi jangan nanggung gini loh. Ya. Saya rohaniawan. Saya dulu bisnismen, tapi saya rohaniawan. Kalau udah Sabtu Minggu saya di gereja, jadi guru sekolah minggu. Itu yang punya Hotel Santosa itu, Om, lupa dengan saya. Loh, siapa kamu? Saya ini murid sekolah minggu Om Lali. Berarti saya tahu kalau dia sudah segitu gede nih, aku tambah tua gitu loh. Ya sadar dong. Nah, Bapak Ibu, rohaniawan ditempatkan di mana saja. Nah, kalau di gereja hari ini diperlengkapi supaya besok kembali kepada tugas kita masing-masing. Makanya ini jadikan sebuah keputusan. Keputusannya apa saja, Pak? Keputusannya harus jelas menentukan arah hidup kita. Keputusan menentukan arah hidup. Karena ada banyak orang tidak menentukan arah hidupnya. Ayo dibaca sama-sama. Yosua pasal 1 ayat ke-7. Yosua pasal 1 ayat ke-7. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Terus ini penting. Bertindaklah apa? Hati-hati. Terus bertindak hati-hati itu sesuai apa? Sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadaku oleh hambaku Musa. Jadi tindakan hati-hati itu penting. Karena ketika kita sudah memilih menentukan arah hidup, karena banyak orang tidak hati-hati loh. Berapa banyak dalam gereja terjerat pinjol sampai benjol kabeh. Ya salahnya Dewi. Dulu itu apa? Aduh, teman saya nangani itu di Mabes sana namanya. Sekarang jadi Kapolda Sumut. Waduh, Pak, itu gereja anak Tuhan semuanya terjerat apa namanya? Kok lupa saya. Trading gitu loh. Ingat trading dulu? Pendeta digarap karena pendeta punya masa. Sampai ada seorang gembala di stop, berhenti, tidak ngembalakan. Jemaat dijak ikut semua. Saya ngomong begini, ya salah nih Dewi. Bukan salah tradingnya. Itu kan jelmaan-jelmaan dari yang lama itu jadi baru. Sekarang dengan digital. Dulu itu jual namanya apa sih, saya lupa itu, jemaat saya tak ngomongnya.
Loh, saya dosa apa Pak? Saya salah apa? Udah, jangan coba-coba ngajak yang lain ya. Berhenti kamu. Kaplingan, satu kapling itu kalau tidak salah 1,5 juta. Wih, ngejak teman. Kalau buy one, get one, terus ini bawahnya dapat lagi. Wih, terus dia. Bahkan pendeta nawarin saya. Saya ngomong, saya nggak tertarik Pak. Oh ini loh saya dapat Fortuner, lihat. Ya Bapak dapat Fortuner. Lain-lainnya punya semua. Udah Pak. Saya katakan, sudahlah. Saya tidak perlu dibujuk rayu yang begitu kok. Saya sudah diberkati Tuhan kok. Karena sekali kita salah arah, salah terus sudah. Oh itu rame ambian pendeta itu tadi rame. Sampai dipecat dari sinode. Sekarang ditahan. Saudara lihat kasus-kasus yang terjadi. Karena tidak hati-hati. Katakan oleh firman tadi, bertindak hati-hati sesuai dengan apa? Seluruh apa? Hukum. Alkitab itu ada banyak hukum. Mau keluargamu bahagia, bertindak hati-hati sesuai hukum. Hari ini tawaran-tawaran macam-macam terjadi. Ayo belajar hati-hati. Tanganmu jaga. Bukan tangan, ujung jarimu jaga. Jangan tutul-tutul di sakarepe dewi. Ya, hati-hati. Kalau bicara hati-hati itu perampok dan penipu. Kalau perampok kelihatan wajahnya bengis. Tapi penipu enggak begitu. Mepet, hilang uangnya. Dan enggak. Loh, kalau perampok kelihatan wajahnya mungkin ya perilakunya, tapi kalau penipu enggak. Ya hati-hati, hilang. Berapa banyak yang begitu. Makanya ayo sih hari-hari ini bertindak hati-hati, mau diberkati Tuhan, bertindak hati-hati sesuai dengan hukum. Mau diberkati masalah ekonomi, bertindak hati-hati. Alkitab sudah ngajar tentang hukum ekonomi. Jelas kok. Barang siapa menabur menuai. Jangan coba-coba. Saya baca sebuah artikel. Jangan berdoa untuk orang nggak nabur. Buat apa? Sia-sia kok. Yang nabur doakan supaya taburannya itu bertumbuh, diberkati Tuhan. Nah, pikir masuk akal. Lalu kalau gak nabur jagung, dapat jagung dari mana? Lalu kalau nabur jagung, benihnya terus tumbuh jagung, hasil jagung, itu wajar. Betul ya? Tapi kalau gak pernah nabur, dari mana? Didoakan pun sampai elek ya, gak ada gunanya. Makanya sama hidup kita begitu. Saya dari muda dulu, gereja di Manyar sana mulai bangun. Satu kali saya datang ke bendahara. Om, namanya Pak Buyung Iskandar. Om, saya mau nabur ya Om. Ya, gak apa-apa, ngisi. Saya isi 100 sak semen. Bayangkan tahun 80 berapa itu. Yang ngomong gini, ini Pak Buyung ngomong gini. Ini tenan dai. Loh serius Om. Tapi, tak cicil boleh Om. Oh boleh, pokoknya serius loh ya. Kamu sudah nulis di sini nih, dicatat duit Tuhan. Oh iya Om. Masih kaum muda, saya sudah berani. Makanya tidak usah heran, taburan saya bertumbuh. Haleluya. Saudara tidak nabur dari mana, saudara kan nuwe? Omong kosong. Omong kosong. Tidak ada itu cerita gitu. Makanya kembali, hukum Alkitab itu ikuti. Saya nggak pernah ikut hukum yang lain. Hukum Alkitab. Kalau diperlakukan orang dengan tidak baik, sudah hukum balas membalas bukan dari kamu. Tuhan yang balas. Tak pengadilkan ya. Saya pernah tak masukkan. Sudah. Di pengadilan pun Alkitab berkata tempatnya ketidakadilan. Maaf, yang dihukum-hukum. Di pengadilan pun ditulis di Alkitab tempatnya ketidakadilan. Benar. Saudara bisa lihat hari ini. Bapak Ibu, hukum banyak dalam Alkitab. Mau hukum apa? Keluargamu bahagia. Sehat. Sehat ada hukumnya enggak? Ada. Dalam Alkitab kan sudah dipisahkan. Makanya binatang yang haram, binatang yang halal. Kenapa sih dalam Alkitab ketika Nuh diperintahkan binatang yang halal dan yang haram tetap masuk Bahtera. Yang haram berapa pasang? Lali.
Cuma eling babi enak, ampun. Babi itu haram, kalau sudah dibakar ya harum. Orang Kristen ini repot kok. Loh, kalau babi itu haram, tapi kalau sudah dimasak itu harum. Tapi jangan coba-coba ajak saya. Nah, yang haram 1 pasang, yang halal 7 pasang. Baca-baca nanti firman. Jelas hukumnya, makanya kalau tidak percaya nanti datang ke kota Kentucky sana ya. Kota apa namanya? Cincinnati. Kita bisa lihat bahtera Nuh yang besar itu. Nanti kenalan di sana sama keluarga Nuh, sama istri Nuh, ada semua di sana. Anak-anak Nuh ada semua. Saya tahu, oh yang halal segini, yang haram segini. Karena Tuhan mau yang halal ini memang untuk kita makan. Yang haram untuk perkembangan biak saja loh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada hukum kesehatan tentang makanan. Saya selalu ngomong gini, saya ini orang Jatim. Oh iya memang Jatim Pak, Bapak kan Jatim. Jatim itu yang saya masukkan jaga timbangan. Timbangan ini saya jaga, tiap hari tak jaga. Timbangan badan saya tak jaga. Pulang dari Amerika loh, swidak wolu saudara, aduh ampun. Mana makan terus. Terus saya ngomong, puasa. Kan sekarang puasa Daniel toh. Haleluya. Lah eling. Ya kalau minggu libur gak apa-apa, tapi besok puasa meneng itu maksud saya. Nah, Bapak Ibu, Jatim jaga timbangan. Jadi timbangan badan coba saya nolnya segitu tuh perutnya tuh. Tambah apa kurang aku ya. Terus jamu, jaga mulut. Jangan semua masuk. Jati, jaran. Jamu, jaran, jati. Makanya orang Jatim suka jamu, naik jaran, lewat pohon jati. Apa itu maksudnya Pak? Maksudnya itu begini loh, jamu itu jaga mulutmu. Hati-hati dengan mulutmu, bukan cuma makanan, ngomong hati-hati. Kita anak Tuhan. Haleluya. Mungkin Pak, ya jadilah gak mungkin. Saya bisa Pak dengan Tuhan. Saya mampu Pak dengan Tuhan. Siapa Pak? Gurung-gurung siapa? Udahlah Tuhan itu bisa berbagai macam cara kok. Haleluya. Tinggal kita itu percaya dan tidak. Hukum kesehatan sudah tertulis. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Lu jelas kok. Makanya jangan susah. Coba lihat kiri kanan. Ada susah enggak? Kan susah kan kelihatan wajahnya, tapi ini tanggal muda loh, itu seger-seger kabeh, apalagi sudah baru nomor 1 kan gitu. Coba lihat ibu-ibunya seger enggak wajahnya? Oh seger, berarti sih banyak gajinya, kan gitu doh. Hati yang gembira adalah obat. Pikiran kita itu seringkali juga gitu. Makanya Bapak Ibu mesti dijaga terus pikirannya, karena hukumnya ada di sana. Menentukan arah hidup itu penting. Saya berikan contoh di sini. Ada kecelakaan pesawat terbang Air Asia. Kenapa? Salah input di koordinat kokpitnya. Orang ngomong, iya pesawat murah, iya pesawat Air Asia. Ini Air Asia. Saya catat yang lain. Ada Alitalia, flight itu Itali. Terus. Karena pilotnya salah lihat, nginputnya salah lihat. Yang terakhir, dalam catatan saya ini, 25 Desember kemarin, di kota Houston di Amerika, yang bagian bawah selatan ya. Pilot pesawat Volaris salah arah setelah lepas landas, karena salah putar dibanding instruksi ATC. ATC itu menara. Apa yang terjadi? Belok salah arah, nubruk. Makanya orang hidup juga gitu, salah arah. Masalah besar. Apalagi seperti pesawat itu miring sedikit sudah jauh banget. Hidup kita juga begitu. Ayo tuntun mulai sekarang. Apa yang mau diberkati? Apa yang Tuhan tidak bisa? Semuanya bisa diberkati kok. Katakan amin. Saya pernah saksi, tidak salah. Saya dulu hidup di garis kemiskinan. Makanya kalau lihat anak-anak saya sekarang sudah bisa kuliah ke luar negeri, ya, sekarang bisa, wow, menyelesaikan semua. Itu juga karena Tuhan.
Loh bener, saya kerja keras sampean. Dulu kerja ikut orang 7 jam. Saya kerja sendiri, tak tambah 9 jam. Sendiri, sampai akhirnya punya percetakan. Kerja keras, tidak ada bermalas-malas. Saudara malas mau diberkati gimana? Alkitab ngomong, hei pemalas, belajar kepada siapa? Belajar kepada siapa? Semut. Kan malu, belajar suruh belajar semut. Semut itu binatang tak kecuprit. Coba lihatan semut itu, bangun pagi pergi ke sana kemari. Nggak ada semut bangun pagi tengok-tengok, ya ngelamun. Nggak ada. Ada nasi jatuh, tarik gak kuat, undang temen nih, tarik masuk lubang. Betul ya? Coba lihat semut rajin ya begitu. Apa saja makanan yang sedikit saja jatuh ditarik, sampai upil saudara jatuh pun ditarik masuk. Karena tadi kan nasi kan lawar semua, upilmu asin. Orang Indonesia ini lucu. Saya kemarin ditegur gini, jangan gitu po kalau upil-upil. Maksudnya orang Indonesia kan upil-upil gini cetik. Lu jujur aja iya dah. Iku mencela tutun dindi dah. Saya ngomong ini begini loh, males gak ada berkat, gak ada. Makanya 2026 sudah baru berjalan 11 hari, tentukan arah hidupmu. Saya percaya kalau kita tata dengan baik arah hidupnya, ikut hukum-hukum, tindak hati-hati, gak ada yang gak bisa dikerjakan. Alkitab berkata tadi kan Yosua pasal 1 ayat 7, coba baca ayat 8 ayat 9-nya. Kemana saja kamu pergi, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kalau mau berhasil dan beruntung, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nggak ada rugi terus-menerus, bangkrut, nggak ada itu. Nah, Bapak Ibu, ayo putuskan, tentukan arah hidupmu. Kalau bisnis ya yang sungguh-sungguh, yang serius, percayalah Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Yang pernah khotbah di sini, Pak Ferry Lunanto. Itu kan penatua saya jadi melarat tuh, dari melarat. Berapa tahun yang lalu itu industri sepatu dari China masuk, dia pabrik sepatu. Dia opo Pak, cara ngatasi. Tenang aja lah Pak, nanti lihat kan capek ya berhenti sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tetap eksis sampai hari ini jalan. Sekarang sudah generasi yang berikutnya, anak menantunya yang kerjakan. Saingan di mana saja, tapi orangnya kenceng, ya benar-benar lurus dan diberkati Tuhan. Saya tahu persis kok, mulai bangkrut, krut, saya ngelayani. Pak Ferry, keluar dari rumah ini. Loh, nah terus saya gimana? Rumahmu ini sudah urusan dengan perbankan, sudah usah rebutan kalah. Saya masih ingat Bank Patriot, di rumahnya sudah sebagian kena kakaknya atau apa gitu, sebagian dia keluar. Nah terus saya di mana? Kontrak mulai. Ayo kontrak, jual TV, jual kontrak. Tuhan itu bisa tolong dengan berbagai macam cara. Mulai kontrak di Jalan Jeruk, saya masih ingat betul. Kita berdoa, istrinya aktif sekali di gereja, punya sepeda, ikut doa puasa. Sepedanya hilang pisan, coba sepeda ini loh, taruh di gereja. Itu gereja kami di apa ini, pengkolan gitu, hilang. Ya sudahlah, saya ngomong ya sudahlah Bu, masa pakai sudah habis kok. Nah, ya sudah masa, mau dicari di mana? Wow, tapi hari ini mulai diberkati Tuhan luar biasa. Terus diberkati. Hari ini tanya dia sendiri. Betul lah Pak. Mulai nol dan di bawah. Gereja adakan persembahan kursi. Saya ngomong, ayo setiap jemaat nanggung sendiri-sendiri kursinya. Itu kan diduduki sendiri toh. Kalau bayar separuh ya lu nggak separuh. Dia punya anak 3. Pak, aku tak nabur. Tapi nggak bisa kurang 1, wis gak apa-apa Pak. Saya tahu gaji dia 85.000 waktu itu. Kursinya 22.500 Eleven mereknya. Jadi 90.000 doh, kurang 1 dia ngomong.
Ya sudah, tidak masalah, kita doakan. Dari situ Tuhan buka arah hidupnya, ini ditentukan Tuhan. Tapi dia ikuti loh. Apalagi Pak? Apalagi? Ini penting bagi kita. Saya percaya hari ini dia jadi berkat. Di gereja kita jadi berkat. Kirim sepatu ke Papua, kirim sepatu ke Salatiga, kirim sepatu kemana saja. Ya. Untuk siapa? Untuk hamba-hamba Tuhan. Nah, yang berikut di sini. Keputusan ada 2. Nomor 2 ini menentukan nilai hidup. Saudara harus ngerti tentang value, nilai hidup. Karena ada banyak orang ikut Tuhan nggak ngerti tentang nilai hidup, nggak ngerti tentang value. Ayo dibaca sama-sama. Ibrani pasal 11 ayat ke-25, 26. Baca yuk sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaannya lebih besar daripada semua harta Mesir. Orang ngomongnya dia nih, kira-kira begitu. Harta Mesir loh, dibandingkan dengan percaya dengan Kristus. Ini orang ngerti nilai. Makanya hidup dia harus ngerti nilai, ngerti value. Kalau dia tidak ngerti value, nggak jalan. Musa berani menderita, berani sengsara. Katakan ayat ini tadi, daripada dia menikmati kesenangan dosa yang sementara. Tapi banyak orang percaya tidak ngerti nilai, tidak bisa pilih nilai, karena terus tidak pernah growing, tidak pernah dewasa loh. Kalau saya punya uang 100.000 sama punya permen 1, kira-kira mana yang lebih mahal? Ya jelas uang 100.000. Kalau anak Pak Bambang tak suruh milih 1.000 permen, kira-kira milih mana anakmu? Pasti milih permen, betul enggak? Lah kalau VV, nah kalau VV 1.000 permen, milih mana kamu VV? Lah itu serakah Pak. Milih mana kamu? Setelah 1.000, wih, ini oleh sakon. Banyak orang nggak ngerti nilai. Nah, Bapak Ibu, dunia ini nilainya sudah kebalik sana sini nih. Makanya diberkati. Mobil piro? Itu dunia. Rumahnya berapa? Kekayaannya. Itu dunia nilainya begitu. Dalam Tuhan tidak begitu. Makanya di dalam Ibrani berkata, ketika hartamu dirampas, kamu punya harta tetap yang sifatnya harus dijaga. Itu Kristus. Saya tadi bicara tentang penatua saya Pak Ferry. Pak, serahkan saja bank, sudah selesai urusannya. Bank sudah ngedok, tinggal ditulisi lelang. Bang ngisi-ngisi ini keluar dulu ya Pak, cari kontrak. Bapak sudah punya harta yang tetap sifatnya Yesus. Iya Pak, keluar, pindah. Saya masih ingat saya bantu kepindahan dia ke sebuah perumahan. TV disita, tangisi sama anak-anaknya. Ya sudah diserahkan, kan tidak bisa bayar. Tapi kalau hari ini dia diberkati, luar biasa. Rumah aja kalau tidak salah punya 4. Saudara, lihat. Harta Yesus Kristus itu lebih mahal dari segalanya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Orang kalau ngerti nilai akan pilih yang sifatnya harta itu tetap. Bapak Ibu, tapi kita kan salah pilih kadang-kadang. Ya. Saya coba berikan contoh ini. Ini namanya David Green. Pendiri Hobby Lobby. Di Amerika sangat terkenal ini. Cuman perusahaan ini franchise tidak untuk orang luar, untuk keluarganya. Apa sih bisnisnya? Bisnisnya ini adalah bisnis tentang souvenir gitu loh. Wah, kalau udah Natal, tahun baru, Valentine, wah itu booming sekali. Dimulai tahun 82, pendirinya namanya David Green. Usahanya mulai di garasi. Di garasi. Namanya Hobby Lobby.
Ya, tokonya ini jual kerajinan, kanvas, kuas, macam-macam scrapbook, rajut, manik-manik, ya hadiah-hadiah gitu. Tapi luar biasa. Kenapa? Karena usahanya dimiliki oleh keluarga dan berkembang terus dari kota-kota, khususnya dari kota-kota besar. Tapi yang luar biasa itu apa? Tutup setiap hari Minggu. Meskipun potensi keuntungannya orang ngomong, bodoh kamu, Minggu ku rame-rame mau mulai gereja, kamu sih cari. Sudah, saya mulai hari Senin sampai Sabtu sudah cukup diberikan oleh Tuhan. Biar hari Minggu itu karyawan saya ke gereja semua dan menikmati bersama keluarganya. Hebat ya? Ini loh, orang punya nilai. Dia tahu, kalaupun Minggu itu rame, ya, tapi karyawan nggak bisa ke gereja. Makanya semua gerainya tutup di hari Minggu, memberi kesempatan kepada karyawannya. Coba lihat, dia tuliskan dalam bukunya. Apa itu? Baca sama-sama. Yang warna merah dulu. Ayo, 1, 2, 3. Uang bukanlah motivasi utama saya. Saya hanya ingin melakukan apa yang Tuhan panggil untuk saya lakukan. Coba. Tambah diberkati Tuhan. Saudara, ayo kita belajar ngerti tentang nilai. Putuskan nilai yang benar, yang serius, yang sungguh. Saudara akan temukan itu dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Dia harta yang mahal. Makanya jual yang muda-muda juga jual Yesus. Karena pasangan hidup. Oh iya, kadang-kadang sedih saya. Ya nanti kan, udah nggak usah nanti hari ini. Nek kalian percaya ya percaya, nggak usah. Nanti kan percaya enggak. Kalau orang ngerti nilai, akan pertahanan sungguh-sungguh. Makanya Bapak Ibu, ayo sih hari ini kita semua semakin ngerti nilai. Karena value dalam Tuhan Yesus itu mahal. Ini sebuah keputusan. Ya ini sama. Saya kemarin tidak sempat makan, biasanya coba. Sebenarnya ada 3 gerai yang luar biasa. Itu menghidupi nilai-nilai Kristen dalam bisnisnya. 1 kalau ke Amerika coba ya, namanya roti apa? In and Out. Itu dulu di rotinya, itu ada bendera kecil gitu tulisannya Yohanes 3:16. Tapi kemarin kok lihat kok nggak ada sudah. Di labelnya tulis sih semua rotinya begitu. Rotinya kayak McDonald. Wah, rame sekali gerainya. Nah, terus yang nomor 2 tadi itu Hobby Lobby. Ini Samuel Truth Ketty ini sama. Dia punya bisnis namanya Chick-fil-A. Mulai tahun 46 bisnisnya jalankan prinsip Alkitab. Ya. Lain dan kasih integritas. Semua gerainya hari Minggu tutup. Ya, hari ini sudah punya gerai 3.279. Ini tercatat 2025. Kemarin 11 Desember buka di Singapura. Saya tidak tahu itu gerai berapa. Ya sama, Minggu tutup. Hebat ya. Menghidupi nilai Kristennya. Iman kepada firman Allah. Dihidupi, betul dihidupi. Itu loh, coba baca itu. Yang saya blok warna merah itu. 1, 2, 3. Kami tidak hanya menjual ayam, tetapi kami melayani Tuhan melalui bisnis ini. Jadi kami tidak hanya menjual ayam, tapi kami melayani Tuhan melalui bisnis. Dan di situ nilai ditanamkan. Nilai kingdom, nilai kerajaan Allah. Ya, ini ada banyak orang punya profesi. Saya punya teman namanya Dr. Hans Tandra. Sakitnya ibu, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ya, saya kasih obat, Bu. Boleh saya doa? Oh, doakan ya gelem, pemain doaan dokter. Nanti ya Pak Iwan, Pak Gunawan. Ayo, mulai. Loh, kok saya didoakan? Loh, ya, didoakan enggak apa-apa. Oh, saya sering ke rumah sakit, enggak Kristen pun minta didoakan, didoakan. Apalagi kalau sebelahnya ini Kristen, terus sebelahnya ikut-ikut. Pak, bisa doa sekali untuk tempat kami? Monggo, doakan. Saya percaya
Nilai-nilai itu harus dihidupi. Kalau semua ini menghidupi nilai itu, wow, gak ada bangku kosong. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi dia. Ayo. Jual apa saja, kerja apa saja, nilai kekristenan harus ada di sana sehingga Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, menentukan tujuan hidup. Wah, ini penting loh. Karena ada banyak orang nggak ngerti tujuan hidup. Ya, nah ini baca 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia apa? Bagiku itu apa? Mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Disiapkan namanya mahkota kebenaran. Tapi, ingat ayat di atasnya, akhiri pertandingan dengan baik, sampai garis akhir dan pelihara iman. Itu goal terakhir kita. Makanya hidup harus punya goal, tujuan. Karena banyak orang hidup tidak punya tujuan. Bingung tujuannya. Mau kemana bawa tas ini? Gak tahu, ke terminal. Loh, mau kemana terminal? Oh, nganggur golek bis kosong. Loh, terus kemana, bos? Oh, ada orang begitu, apa sih orang begini nih? Stres antaranya. Hari ini banyak orang model begitu loh. Nggak ngerti tujuannya. Mau kemana? Semarang. Baik, Semarang toh. Ya. Berarti kalau naik kereta, cari apa namanya? Stasiun. Beli tiket, betul ya? Pilih jurusannya. Mana? Semarang. Beli tiket Semarang. Terus dari Semarang, dari Cepu terus ketemu stasiun apa pertama kali? Sebelum Semarang, Randu Blatung. Loh, kemarin tak lewati. Terus sudah Randu Blatung, Purwodadi, terus dan seterusnya sampai Semarang. Saya tidak hafal. Yang sering naik kereta itu hafal enggak kira-kira? Kalau saya sudah tanya, mau kemana? Surabaya. Dari mana? Mojokerto. Hafal stasiun nih. Stasiun Mojokerto. Sebentar lagi tarik. Sebentar lagi Sepanjang. Sebentar lagi mana, Pak? Waru. Sebentar lagi Wonokromo. Terus Gubeng. Sampai. Nah, kalau saudara tidak tahu tujuannya, mau kemana, Pak? Semarang. Terus naik kereta sembarangan sampai Surabaya. Loh, kok Surabaya? Ya salah tujuannya. Kan banyak hidup kan begitu dong. Karena tidak tahu tujuannya. Atau sudah betul beli tiket naik kereta sudah betul. Kemudian keretanya tidak jalan di atas rel. Mau enggak? Keretanya lo gak melaku di atas rel, mau ndak? Gak ada yang mau, saudaraku. Terus miring bisa, wis mau. Ya, tujuannya bahagia salah, tujuan diberkati salah, bukan itu. Kalau saudara tahu tujuannya, kekekalan tadi, ya naik kereta, sudah ndak usah diminta, itu otomatis ngikuti semua. Jadi Randu Blatung, kan otomatis dari Cepu Randu Blatung kan otomatis. Nggak dari Cepu Bojonegoro, lagi kualik, saudaraku. Langsung. Tapi kita harus ada di mana? Dalam kereta, kan begitu. Keretanya itu tadi berjalan di atas rel, bukan di atas aspal. Di atas rel, 2 rel tadi yang bawa kereta itu. Itulah bicara hidup dalam kebenaran. Akan dibawa dengan sendirinya kok. Diberkati pasti, bahagia pasti. Saya bisa pastikan karena itu hukum tadi yang pertama tadi. Tinggal ikuti saja. Keuangan pasti nanti akan diberkati. Nanti kita lihat satu-satu. Iya, terus bisa bercerita cengkrama di kereta itu. Iya, ikut Tuhan, lihat. Wah, luar biasa ini. Terus jalan sampai goal kita. Mahkota kebenaran turun atas kita. Amin. Tidak boleh berhenti. Ya memang ada orang naik kereta lompat ada. Terus jadi bergedel, saudaraku. Naik kereta kok lompat, dia bubar lah. Teriak-teriak naik kereta. Ya, amblas sudah. Nah, ada.
Ikuti saja, duduk dengan tenang, perhatikan keretamu ada di atas rel, itu hidup kita. Jalani terus. Ikuti saja. Nanti ketemu bagian demi bagian. Itu sudah saya alami. Saya menyampaikan ini bukan bicara teori, sudah ngalami. Dari di bawah garis kemiskinan, naik. Kalau muda saya beritahu, kalau kita mau sungguh-sungguh pelayanan, lihat hasilnya nanti. Saya dari orang muda pelayanan. Digaji, tidak ada gaji. Pelayanan. Ngajar sekolah minggu, iya. Murid saya sudah tersebar di mana-mana. Siapa yang bayar? Tidak ada. Sabtu minggu saya sudah di gereja. Siap ngajar. Mobil saya sudah penuh dengan barang-barang bawaan saya tidak pulang rumah. Karena rumah saya itu ada di Gedung Doro. Wah, kalau kemahnya ada setengah mati. Tapi diberkati Tuhan bisa punya rumah di Pondok Nirwana. Itu semua Tuhan. Orang-orang muda saya beritahu, ayo berikan abdi yang sungguh-sungguh, tahu goalnya. Saya tutup dengan kesaksian. Kenal orang ini? Pasti tidak kenal. Dia sudah tua. Namanya John Stephen Akhwari. 2000 berapa ini kemarin? 2018 ya. Ketika ada Olimpiade di Beijing, dia diundang hadir. Dia ini pernah ikut Olimpiade di Meksiko dan dianugerahi pahlawan Olimpiade. Padahal dia bukan pemenang. Tapi kenapa ya kok bisa sampai dihadiahi dan dikasih kesempatan announce, jadi bicara? Karena dia telah menyemangati orang-orang. Pada waktu itu stadion di Meksiko, ini Olimpiade waktu itu ya, sudah semua digelapkan. Dia dengan tertati-tati masuk stadion, semua sudah mau tutup. Tapi dia terus jalan sampai pundaknya sini beset, kakinya beset, itu fotonya ada tuh. Dia selesaikan sampai finish. Negaraku mengutus aku bukan hanya untuk mengawali pertandingan, melainkan untuk mengakhiri, menyelesaikan pertandingan. Wow. John Stephen Akhwari sampai hari namanya dikenal sebagai pahlawan Olimpiade. Tidak menang, tapi dia bisa menyelesaikan pertandingan. Luar biasa. Katakan amin. Itulah hidup yang sebenarnya. Dia tekun mengakhiri. Ketekatannya, semangatnya. Inilah hidup Kristen. Sampai kapan? Sampai akhir. Ayo kita hari ini jangan pernah lemah. Masih 11 hari, masih terbentang 354 hari. Ini kan sudah 2 minggu. Nanti catat. Sudah dikurangi 52 minggu, kurang 2 minggu tuh sudah. Masih ada 50 minggu. Sudah ada yang mau absen 50 minggu, mau kemana? Sudah tak kosongi siji, sudah hilang loro. Nanti kalendernya jadi bolongi loh. Ada orang begitu. Maunya minta libur terus. Ya gampang, buka kalender dicek abang. Oh seneng sing libur terus itu. Sekarang ini kita harus kejar semangat ketinggalan kita. Tuhan mau berkati kita semua. Katakan amin.